Jadi belum mapan secara finansial, tidak mampu secara finansial. Yang kedua, tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual. Maka ini haram menikah. Haram untuk menikah dulu. Jadi ini lor, kalau ada dua indikator kuat, yang pertama belum mampu atau tidak mampu secara finansial, yang kedua tidak mampu juga melakukan hubungan seksual, entah itu karena penyakit atau karena yang lain, itu dalam Islam diharamkan dulu untuk menikah, ditahan dulu dan menikah dulu gitu, karena tidak mampu secara keduanya gitu kan. Karena menikah itu kan tujuannya untuk memberikan keturunan, dan suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pada istri anaknya. Kalau nggak punya kemampuan finansial, tidak mampu hubungan seksual, ya gimana lagi ya, tahan dulu, berpuasa dulu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 133, kalau punya bukunya. Judulnya, Nikah Punya Banyak Hukum. Walaupun hukum asli pernikahan itu sunnah muakkadah sesuai kandungan ayat 3 surat An-Nisa, akan tetapi para ulama dalam kitab-kitab mereka berpendapat bahwa nikah itu tidak berada dalam satu hukum taklif saja. Akan tetapi nikah berada pada 5 hukum taklif. Artinya nikah itu bisa jadi wajib, bisa juga jadi sunnah, malah bisa jadi haram, bisa juga makruh, atau bisa saja jadi mubah atau boleh-boleh saja. Dan ini pendapat yang dipegang mayoritas ulama sejagat. Yang pertama, wajib. Nikah menjadi wajib hukumnya bagi mereka yang terpenuhi dua syaratnya, yaitu dikhawatirkan jatuh ke dalam zina dan seorang yang sudah mampu secara finansial. Orang yang sudah mampu saja sudah dikategorikan sebagai orang yang recommended banget oleh syariat ini untuk nikah. Ditambah lagi, ia yang dikhawatirkan akan jatuh pada perzinahan karena pergaulan yang sudah terlalu jauh. Pokoknya cuma nikah satu-satunya jalan ia selamat dari zina. Nah, orang yang seperti ini wajib untuk menikah dan tidak ada penundaan lagi. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut, serta terbuka kemungkinan untuk tertimpa risiko zina pada dirinya. Mazhab Al-Hanafiyah menyebut orang dalam keadaan seperti ini dengan istilah at-tawakon, bahasa Arabnya, yaitu keadaan di mana seseorang sudah sangat besar syahwatnya, namun ia tidak punya jalur kemana harus menyalurkan itu kecuali dengan menikah. Karena kalau tidak menikah, di depannya sangat terbuka lebar kesempatan untuknya melakukan perzinaan. Dia punya uang untuk membayar pelacur, atau juga dia hidup di tengah lingkungan yang buruk, sehingga kemungkinan perzinahan sangat dekat sekali dan sangat mungkin terjadi. Kalau sudah begini, tidak ada kata lain untuknya kecuali mencari pendamping yang halal. Mungkin kalau sekarang itu ya, maaf, para pesohor itu yang sering nongol di televisi, kemana-mana gandengan dengan non-mahram, padahal bukan istrinya. Kenapa tidak dihalalkan saja? Atau juga mereka para borjuis yang punya kemampuan finansial sangat mapan, namun kerap sekali dalam kesehariannya kurang mampu menjaga diri dari hal-hal yang mendekatkannya kepada zina, karena selalu saja bersentuhan dengan lawan jenis. Yang kedua, sunnah. Tidak sampai diwajibkan untuk menikah mereka yang sudah mampu, namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda, ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanya disunahkan saja untuk menikah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, dan akan menjadi sangat baik sekali kalau dia segera menikah. Karena bagaimanapun menyegerakan ibadah adalah suatu yang dianjurkan, dan itu lebih baik daripada dia terus menyendiri. Bukankah nikah itu penyempurnaan bagi setengah agama? Imam mazhab fikih mengatakan jika seseorang sudah punya rogbah atau kemauan,
kecenderungan untuk menikahi seseorang gadis yang disukainya, ini sudah cukup menjadikan dirinya masuk dalam kategori sunnah muakkadah untuk menikah. Ini adalah ketentuan nikah yang umum yang berlaku untuk setiap orang karena memang kondisinya seperti yang dikatakan di atas. Keadaan mampu, tapi masih dalam taraf aman dari fitnah-fitnah yang membahayakan diri. Yang ketiga, haram. Secara normal ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Yang pertama, tidak mampu memberi nafkah. Yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Dalam hal ini, ulama sering memberikan contoh seperti orang idiot yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah safih. Safih adalah orang yang sama sekali tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Semua kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang sekitarnya karena memang ia sendiri tidak mampu melakukan itu. Haram juga kalau dia ingin menikah dengan wanita yang telah bersuami atau malah ingin menikahi wanita yang merupakan mahramnya, entah itu karena keturunan atau sesusuan. Yang keempat, makruh. Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual dengan kedua ini hukumnya makruh bila menikah. Namun, bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karohiyah atau makruh. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menjadikan ketidakmampuan berhubungan sebagai ilat atau sebab sebuah pernikahan menjadi makruh. Ketidakmampuannya bisa disebabkan karena penyakit, baik itu penyakit yang bisa disembuhkan atau juga penyakit yang permanen. Karena sejatinya menikah itu bertujuan untuk memberikan keturunan. Maka ketika tujuan pernikahan itu sendiri tidak tercapai, ini menjadi sebuah kezaliman bagi salah satu pihak, entah suami atau istri. Yang kelima, mubah. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Jangan salah sasaran. Nah, karena memang hukum nikah itu sendiri bermacam-macam sesuai kondisi si orangnya itu, maka tidak elok juga kalau kita mengeneralisir satu hukum nikah untuk semua orang. Karena setiap orang berbeda kondisinya dengan yang lain. Dan selayaknya lah kita harus bijak. Karena belakangan justru ada orang atau kelompok yang sangat gigih supaya orang-orang terdekat atau anggota di bawahnya itu untuk menikah. Seakan-akan menikah adalah suatu kewajiban untuk semua orang. Menikah jadi hukum pokok buat dia. Pokoknya nikah. Padahal tidak bisa mengeneralisir seperti itu. Kondisi masing-masing orang berbeda-beda. Pun Rasul dalam hadisnya memerintahkan menikah untuk mereka yang sudah mampu. Kalau belum mampu nikah, ya puasa jalan keluarnya. Jadi tidak ada pokoknya nikah di syariat ini. Semua sudah diatur dan memang ada aturannya. Jangan akhirnya kita mewajibkan perkara yang pada dasarnya bukan wajib. Wah, itu mengada-ngada namanya. Orang yang sedang menempuh belajar atau kuliah atau malah baru lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliah tidak bisa dipaksa menikah karena tidak punya kemampuan finansial untuk itu. Padahal kemampuan finansial adalah syarat nikah itu bisa jadi wajib. Dan juga syahwatnya alhamdulillah masih terjaga dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang agamis dan religius. Dan akan menjadi dilema bagi dia mengikuti orang tua yang menginginkan ia pulang dengan gelar akademis atau ikut dengan teman atau ketua kelompoknya yang sama sekali tidak pernah melahirkannya, tidak menyusuinya, tidak juga selalu peduli dengannya. Berbeda dengan orang tua yang sampai kapanpun cintanya tidak akan luntur dan sudah pasti orang tua menginginkan yang terbaik buat anak tersayangnya itu. Orang yang masih mengekor kepada orang tua bukan termasuk orang yang dikatakan mampu untuk menikah. Walaupun memang kalau dia menikah ya tidak ada keburukan di situ, malah sempurna setengah agamanya.
Ingat, dalam wajibnya nikah itu kondisi seseorang berada dalam taraf atau wakon. Keadaan di mana seseorang sudah sangat besar syahwatnya, namun ia tidak punya jalur kemana harus menyalurkan itu kecuali dengan menikah. Kalau tidak dengan menikah, pastilah kemungkinan perzinahan sangat mungkin terjadi. Kalau dikatakan kepada seorang pemuda yang memang dalam lingkungan baik dan kondusif, aktivitasnya berkutat pada buku dan diktat kuliah, lalu pulang pergi masjid karena aktif sebagai pemuda masjid, kurang masuk akal kalau dikatakan khawatir jatuh pada perzinahan. Bagaimana bisa? Toh berinteraksi dengan lawan jenis saja sangat berhati-hati sekali. Frekuensi pertemuannya sangat terjaga. Kalaupun bertemu, pastilah didampingi dengan teman atau mahram. Jangankan untuk berzina, memikirkannya pun tidak kesampaian. Bagaimana bisa seorang yang seperti ini dikatakan khawatir jatuh pada perzinahan? Semua orang tidak layak dilabeli khawatir jatuh pada perzinahan. Label ini diberikan pada mereka yang sangat dekat sekali dengan praktek itu. Sebaliknya, namun lebih parah lagi kalau malah kita mengeneralisir kepada semua orang bahwa hukum nikah itu tidak wajib atau sunnah atau malah mubah. Kita harus lihat dulu siapa yang kita ajak bicara tentang nikah ini. Jangan semuanya dibilang tidak wajib, padahal ia adalah orang yang sudah mampu dan setiap harinya ia bergumul dengan para wanita. Malah berganti-ganti pasangan setiap harinya dan itu fitnah. Dan kemungkinan menuju kemaksiatan atau bahkan perzinahan sangat dekat. Apa masih dikatakan nikah itu tidak wajib bagi seorang berkemampuan finansial cukup dan setiap harinya bergaul dengan wanita mana saja? Pegang sini, pegang sana, yang akhirnya buka sini, buka sana. Jadi harusnya memang kita lebih bijak dalam syariat ini. Harus bisa melihat kondisi siapa dan bagaimana. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, ini adalah terkait dengan hukum nikah. Jadi hukum nikah itu hukumnya bukan satu saja, ada 5. Bukan wajib saja, bukan haram saja, bukan sunnah saja, ada 5 gitu ya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama wajib. Jadi hukum nikah itu menjadi wajib apabila ada 2 syarat terpenuhi. Apa itu? Yang pertama, dikhawatirkan jatuh ke dalam zina. Karena mungkin dia sudah tinggi syahwatnya, kemudian tidak bisa menyalurkan kemana gitu kan. Khawatir jatuh kepada zina gitu kan. Yang kedua, seorang yang sudah mampu secara finansial. Jadi orang yang dikhawatirkan jatuh kepada zina, yang kedua sudah mampu secara finansial, sudah mapan lah seperti itu. Itu hukumnya wajib loh, wajib. Jadi kalau sudah syahwat besar gitu kan, terus punya uang banyak, sudah mapan ya silahkan menikah, itu wajib hukumnya. Jadi ini kan kita lihat ya fenomena di masyarakat atau mungkin di kalangan artis lah, itu kan banyak sekali orang yang ya sudah mampu secara finansial, mereka sudah kaya gitu kan, kemudian juga syahwatnya sudah ini besar, kemudian khawatir terjerumus ke dalam zina, kenapa mereka tidak menikah gitu loh. Ini kan fenomena di kalangan elit, kalangan artis dan sebagainya yang di televisi. Sudah mampu secara finansial, kemudian khawatir jatuh ke dalam perzinahan. Ini kan harusnya sudah wajib menikah gitu. Ini fenomena di masyarakat, terutama kalangan elit ya, kalangan para artis, kemudian para pesohor, dunia entertainment seperti itulah. Atau mungkin orang-orang yang sudah kaya, pengusaha, crazy rich misalkan, mereka sudah mapan, sudah kaya sekali dan sudah punya syahwat yang besar sekali, mereka bisa istilahnya open BO gitu kan, bisa membeli pelacur, menyewa PSK dan sebagainya. Itu kan sangat mungkin sekali ya, mereka sudah punya uang banyak gitu kan. Kenapa mereka nggak menikah? Nah, ini kan mereka harusnya sudah wajib menikah loh. Pengusaha gitu kan, uangnya banyak, kemudian khawatir jatuh ke zina karena mereka bisa saja kalau pengen ya open BO gitu kan, menyewa PSK
membayar pelacur gitu kan bahasanya. Kenapa mereka nggak menikah? Ini hukumnya wajib loh bagi mereka yang sudah mapan secara finansial, kemudian dikhawatirkan jatuh ke dalam perzinahan. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah ini adalah mereka sudah mampu secara finansial, namun mereka masih tidak merasa takut jatuh kepada perzinahan. Jadi yang kedua ini sunnah. Mereka sudah mampu secara finansial, sudah mapan, tapi mungkin masih belum takut atau tidak takut jatuh kepada zina karena mungkin lingkungannya kondusif, lingkungannya agamis gitu kan, tidak neko-neko gitu kan, masih terjaga pergaulannya gitu, atau masih muda dia. Jadi secara finansial dia mampu, tapi secara ini apa namanya jatuh ke dalam perzinahan ini masih jauh. Artinya tidak takut, masih terjaga dari jurang perzinahan. Itu hukumnya sunnah muakkadah ya Lur ya. Silakan kalau mau menikah ya monggo, kalau enggak ya belum ya tidak masalah karena tadi masih terjaga dari jurang perzinahan tapi sudah mampu secara finansial. Kemudian yang ketiga haram. Nah, ini haram. Jadi ada dua hal yang menjadikan orang itu haram untuk menikah. Apa dua hal ini? Yang pertama, tidak mampu memberi nafkah. Yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Jadi belum mapan secara finansial, tidak mampu secara finansial. Yang kedua, tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual. Maka ini haram menikah. Haram untuk menikah dulu. Jadi ini lor, kalau ada dua indikator kuat, yang pertama belum mampu atau tidak mampu secara finansial, yang kedua tidak mampu juga melakukan hubungan seksual, entah itu karena penyakit atau karena yang lain, itu dalam Islam diharamkan dulu untuk menikah, ditahan dulu dan menikah dulu gitu, karena tidak mampu secara keduanya gitu kan. Karena menikah itu kan tujuannya untuk memberikan keturunan dan suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pada istri anaknya. Kalau nggak punya kemampuan finansial, tidak mampu hubungan seksual ya gimana lagi ya, tahan dulu berpuasa dulu gitu kan. Jadi ini juga ada pengharaman bagi orang yang ingin menikah dengan wanita yang telah bersuami. Jadi jangan merebut istri orang gitu loh. Cari wanita yang lain gitu loh. Atau malah ingin menikahi wanita yang merupakan mahramnya. Mahram itu kan banyak, ada karena keturunan, darah, ada karena persusuan, misalkan adik perempuan, misalkan apa gitu kan. Banyak. Jadi haram juga menikahi istri orang atau menikahi wanita yang merupakan mahram dia. Haram dinikahi gitu. Yang keempat, makruh. Jadi makruh ini adalah indikatornya kalau dia tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Jadi makruh ini indikatornya adalah apabila laki-laki itu tidak punya penghasilan sama sekali, nggak punya penghasilan sama sekali, nggak bekerja misalkan, atau misalkan pengangguran, itu kan nggak punya penghasilan sama sekali. Kemudian tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Misalkan punya penyakit atau ada yang lain gitu kan. Tapi tidak sempurna, bisa tapi tidak sempurna. Jadi kalau ada dua indikator ini, maka hukumnya makruh dalam fikih dalam Islam. Kemudian mubah. Nah, mubah ini posisi tengah-tengah antara wajib dengan haram. Jadi dia mau menikah juga silahkan, atau tidak mau menikah atau menunda dulu pernikahan juga silahkan. Tidak ada larangan, tidak ada anjuran, tidak ada perintah, nggak ada larangan seperti itu. Silahkan, karena posisinya tengah-tengah. Melihat
diri sendiri, apakah dia sudah mampu atau belum. Kalau mampu ya silakan, kalau belum ya tunda dulu. Ini mubah ya, boleh-boleh saja. Kemudian ini nih, ada fenomena salah sasaran. Apa itu salah sasaran? Jadi misalkan nih, ada orang yang mengeneralisir. Misalkan orang punya mindset, "Wih, pokoknya nikah dulu," gitu. Pokoknya harus menikah. Padahal kan nggak seperti itu juga. Dilihat dulu situasi dan kondisi orang tuh berbeda-beda. Yang penting tadi indikatornya dua. Dia sudah mampu belum secara finansial, kemudian dia mampu untuk berhubungan seksual. Karena ini termasuk nafkah lahir dan nafkah batin. Di dua harus terpenuhi. Nah, untuk memenuhi dua indikator ini itu kan berbeda-beda. Kondisi orang tuh beda-beda. Jangan disamaratakan, jangan di gebiah uyah gitu loh. Ada orang misalkan, pokoknya nikah, disindir terus, pokoknya nikah, kamu ini udah tua dan sebagainya. Padahal dia belum mapan secara finansial. Atau yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Itu jangan itu. Orang itu kan beda-beda. Yang tahu kan diri sendiri. Atau misalkan ini orang masih kuliah, apalagi masih lulus SMA, dia kan masih butuh belajar atau mungkin bekerja gitu kan. Jadi jangan dipaksakan. Lulus kuliah langsung nikah, lulus SMA langsung nikah karena mungkin pokoknya nikah. Nah, itu jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ya. Itu sesuai kondisi dan keadaan masing-masing orang, berbeda-beda dan paksakan harus bijak. Begitupun sebaliknya, ada orang yang mengatakan, "Oh, nikah itu tidak wajib," gitu kan. Ini kan juga sama, yang satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Yang satu pokoknya nikah, yang satu jangan nikah gitu kan. Ini kan beda-beda gitu kan. Yang penting tadi indikatornya ada dua, ada nafkah lahir terpenuhi, nafkah batin terpenuhi. Dia punya kemampuan finansial dan dia juga punya kemampuan hubungan seksual. Itu indikator pasti dalam pernikahan. Kalau dua itu terpenuhi, silakan menikah go gitu kan. Kalau belum terpenuhi, ya tahan dulu berpuasa gitu kan. Ini dulu apa ya? Nabung dulu gitu kan, nabung dulu dan sebagainya. Intinya harus siap dulu secara mental dan juga secara finansial. Lahir batinnya harus siap dulu. Saya kira itu lor, silahkan kalau ada pendapat dari sedulur yang tidak cocok atau mungkin perbedaan pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, share seluas-luasnya kepada teman-teman kalian supaya tahu ternyata nikah itu hukumnya bukan satu tapi ada 5, dan ini sesuai dengan kondisi masing-masing orang, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa disamaratakan gitu loh ya, sesuai kondisi masing-masing. Yang penting dua indikatornya terpenuhi tadi, nafkah lahir, nafkah batin. Kira itu lor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.